Hai guys, jadi di video kali ini saya akan memperjelaskan berbagai macam daur hidup cacing. Jadi yang pertama itu ada daur hidup Fasciola hepatica, yaitu cacing hati. Nah, cacing hati itu di hati hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Cacing hati dewasa itu melakukan fertilisasi, kemudian telurnya itu disalurkan ke kantung empedu, usus besar atau anus. Dan yang kedua yaitu telur yang keluar bersama dengan feses menetas menjadi larva Bersilia atau Miracidium dan menginfeksi siput Limnea atau keong. Dan yang ketiga, di dalam siput Limnea atau keong terjadi parthenogenesis menjadi sporosista dan berkembang menjadi redia hingga terbentuk silia flagel berupa serkaria dan keluar dari tubuh siput atau keong. Dan untuk yang keempat yaitu apabila serkaria itu menempel pada tumbuhan yang berair, maka tumbuhan berair itu akan berkembang menjadi metaserkaria. Dan untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menunjukkan gambar daur hidup tentang Fasciola hepatica atau cacing hati. Dan yang kedua yaitu ada daur hidup Aurelia aurita atau bisa disebut dengan ubur-ubur. Untuk daur hidupnya, Aurelia jantan itu mempunyai sperma dan Aurelia betina itu mempunyai sel telur. Lalu dia mengalami pembuahan dan dari pembuahan berkembang menjadi planula, lalu berkembang menjadi skifistoma dan berkembang terus menjadi evira. Lalu evira tersebut berkembang menjadi medusa muda atau ubur-ubur kecil. Selanjutnya ada daur hidup Taenia saginata atau cacing pita di dalam manusia dan sapi. Daur hidupnya itu telur atau proklotit yang matang terbawa oleh kotoran manusia ke lingkungan luar. Lalu inang perantara yaitu sapi memakan rumput yang terkontaminasi telur dan proklotit tersebut. Dalam tubuh sapi, telur menetas menjadi onkosfer, lalu menjadi heksakan. Lalu di otot membentuk cysticercus, dan cysticercus pada daging sapi yang tidak dimasak dimakan oleh manusia. Dan dalam usus manusia, Taenia saginata kemudian berkembang menjadi dewasa dan menempel menggunakan scolex. Dan setelah direproduksi, proklotit matang yang berisi telur mulai gugur dan terbawa kotoran. Dan yang keempat ada daur hidup Taenia solium. Kalau yang tadi itu Taenia saginata dan kalau yang ini adalah Taenia solium, yaitu cacing pita di dalam babi dan manusia. Telur atau proklotit yang matang terbawa oleh kotoran manusia ke lingkungan luar, dan inang perantaranya itu babi memakan makanan yang terkontaminasi oleh proklotit atau telur tersebut. Dan di dalam tubuh babi telur itu menetas lalu menjadi onkosfer dan di otot menjadi heksakan, lalu di otot membentuk cysticercus. Dan cysticercus pada daging babi yang tidak dimasak dengan benar dimakan oleh manusia, dan di dalam usus manusia itu berkembang menjadi dewasa dan menempel menggunakan scolex. Dan setelah direproduksi, proklotit itu matang yang berisi telur dan mulai gugur dan terbawa oleh kotoran. Dan telur cacing pita babi termakan oleh manusia, dan ini bisa terjadi makanan yang terkontaminasi atau autoinfeksi karena tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air. Dalam tubuh manusia, telur menetas menjadi onkosfer, lalu menjadi heksakan. Cysticercus dapat berkembang di semua organ manusia, umumnya pada jaringan di bawah kulit dan mata dan juga otak. Dan selanjutnya itu ada daur hidup Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Jadi di dalam usus manusia itu di bagian usus halusnya terdapat Ascaris lumbricoides dewasa, dan di dalam Ascaris dewasa tersebut itu terdapat telur, dan telur
itu keluar bersama feses dan berkembang menjadi embrio. Dan lalu manusia itu tertular telur Ascaris melalui mulut. Dan telur menetas menjadi larva di usus halus. Larva keluar dari usus halus dan bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Dari paru-paru masuk ke faring atau kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan, kemudian tumbuh dewasa di usus halus. Dan selanjutnya itu terdapat daur hidup Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Daur hidup cacing kremi itu tuh ada telur cacing tertelan larva akan menetas di usus 12 jari atau 2 denum dan tumbuh menjadi bentuk dewasa di usus besar. Cacing betina yang hamil dapat mengandung 11.000 sampai 15.000 telur dan akan berpindah ke daerah sekitar anus untuk mengeluarkan telur-telurnya di sekitar anus dan mendapatkan O2 yang diperlukan pertumbuhan larva. Dan proses berpindahnya cacing ini akan menimbulkan sensasi gatal pada daerah sekitar anus, dan kejadian gatal tersebut itu terjadi pada waktu malam hari sehingga penderita sering terganggu tidur mereka dan menjadi lemah.